أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين
Alamin. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja kita mintakan pemateri kita tentang kesehatan oleh Ibu Lise pada hari ini dari sekarang sampai selesai. Dipersilakan. Jangan ragu-ragu tanya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Pak. Baiklah Bapak Ibu sekalian, selamat ya sudah menjadi tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu nantinya bisa berangkat calon, tapi kita berharap calon itu menjadi tamu-tamu Allah nantinya Bapak Ibu. Di sini nama saya sudah diperkenalkan sama Bapak, nama saya Lisi. Sebelumnya saya bekerja di Dinas Kesehatan, tapi sekarang tidak lagi. Tapi untuk urusan haji insya Allah tidak ada aturannya, berbeda, tetap sama ya. Di sini saya informasikan juga kepada Bapak Ibu semua bahwa pemeriksaan persiapan sebelum Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji pasti harus ada persiapan yang kita persiapkan seperti kesehatan. Untuk pemeriksaan kesehatan tiada ada pengecualiannya, semuanya wajib dilaksanakan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu adalah wajib untuk seluruh calon jemaah haji. Untuk apa pemeriksaan kesehatan? Untuk nanti menentukan status apakah Bapak Ibu layak untuk diberangkatkan sebagai calon jemaah haji. Kenapa seperti itu? Karena kita sama-sama tahu untuk haji dibutuhkan fisik, ya, dibutuhkan fisik yang kuat. Fisik, gimana cara kita menentukan fisik yang kuat tuh? Mulai dari sekarang, karena kita berangkatnya nanti bulan apa Pak? Oh lama lagi kan, berarti kan bulan Mei. Tapi bersyukur nih dari KBH Mabrur nih udah cerita duluan melakukan manasi. Karena saya sebetulnya dari KBH Mabrur ini ada nilai plusnya. Waktu saya di Dinas Kesehatan, untuk urusan calon jemaah haji, saya tidak pernah ketemu dengan jemaah. Dalam arti kata, apapun bentuk persoalan jemaah haji, pengurusnya datang ke Dinas Kesehatan. Gak pernah saya ketemu dengan jemaah. Saya ketemunya jemaah waktu diminta saya memberi materi manasi haji. Itu kelebihannya dari KBIH yang lain. Kalau dari KBIH yang lain, jemaahnya yang datang ke Dinas Kesehatan apa persoalannya. Kalau KBIH Mabrur enggak. Pengurusnya biasanya kalau di DKK yang selalu berurusan dengan saya waktu itu adalah Pak Rozi. Dia yang selalu ada masalah, bahwa jemaahnya dia langsung urus. Saya nggak kenal dengan jemaah. Kenal jemaah waktu manasi. Nah itulah kelebihan Mabrur itu. Untuk pemeriksaan kesehatan dia yang penerapi. Item nama jemaahnya itu ada, jadi kita tinggal gini-gini aja lagi, tinggal cek-cek saja lagi. Nah, belum kita meminta datanya udah dikirim duluan. Jadi enak kita bekerja jadinya, udah tertata administrasinya dengan rapi. Nah, dibandingkan dengan KBH yang lain ya Bu, bukan saya membanggakan, nah itulah yang saya terima waktu itu. Jadi dari jemaah kalau misalnya contohnya kayak ibu ini, nah ibu ini kan udah tua 5 tahun, nanti ada permasalahan dengan kesehatan. Dia yang datang ke Dinas Kesehatan. Kalau di KBH Mabrur enggak dia selesaikan. Kita jalin komunikasi, karena kita komunikasi, kita video call sama yang bersangkutan. Itu kelebihan dari Mabrur. Jadi apa? Jadi tidak perlu warga jemaah Hikoko datang ke Dinas Kesehatan. Cukup kami komunikasi dengan pengurusnya Pak Rozi nanti kondisi kami. Kalau misalnya terkendala, dikasihkan nomor HP warga tersebut, saya sendiri langsung komunikasi dengan jemaah tersebut. Saya jemaah atau ada hal-hal tertentu saya video call dengan jemaah itu. Nah, jadi intinya di sini adalah kami dari Dinas Kesehatan sebetulnya memastikan jemaah yang akan berangkat itu sehat secara fisik. Kalau misalnya sehat secara penyakit, rata-rata kita semua punya penyakit. Nah Pak, contohnya aja saya di depan nih. Siapa aku sehat atau tidak? Hipertensi ya. Hipertensi karena contoh kita orang Minang. Nah karena pengaruh makanan, kolesterol ya, asam urat ya, vertigo ya. Nah, tapi kan di haji itu dibutuhkan fisik yang kuat. Semua penyakit itu tuh kalau misalnya kita kondisikan, bisa kita kondisikan dalam arti kata kita rutin berobat, insya Allah bisa ya. Tapi perlu Bapak Ibu ketahui, untuk aturan yang berangkat ini agak lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya. Contoh kayak ibu lansia ya Bu ya, nenek lansia, berarti ini tidak bisa diberangkatkan sendiri, harus ada pendamping. Kayak pendampingnya nenek ini nanti ini tidak bisa. Oh misalnya kita masalahnya muncul kalau waktu manasi haji sangat-sangat indah, Nek
Beko nenek sama Bu Beko, ternyata karena kita sama-sama beribadah, walaupun sebetulnya secara menolong orang itu juga ibadah, tapi kita ada kepentingan kita sendiri-sendiri. Tinggal dia di hotel, awak lapai, awak masih muda tuh tinggal, kita setiap rakaat kita sholat, tinggal. Jadi di situ nanti yang lansia-lansia ini akan terjadi demensia atau penyakit apanya. Karena apa? Karena tingkat stresnya tinggi, dia tinggal di hotel sendiri. Itu mengkondisikan seperti itu. Khusus yang lansia-lansia di atas 80 tahun nantinya harus ada pendamping, ya. Oke. Jadi awalnya Bapak Ibu sekarang menasih haji, kan? Menasih haji. Untuk memastikan apakah Bapak Ibu nantinya bisa diberangkatkan, otomatis kita melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi untuk supaya pemeriksaan kesehatan kita ini hasilnya bagus sesuai dengan standarnya, mulai dari sekarang Bapak Ibu yang mempunyai penyakit beresiko seperti apa? Hipertensi, diabetes, jantung, atau penyakit paru-paru lainnya, rutinlah berobat ke rumah sakit, ya. Mulai dari sekarang kita patuh dalam arti kata supaya nanti pas pemeriksaan istiqoah keluar kita sehat. Jadi mengkondisikan jaga kesehatan mulai dari sekarang. Apapun pantangan yang dilarang dokter kita ikuti. Kalau misalnya kita mau makan sekarang kan back to nature, kembali ke alam, atau obat-obat herbal silahkan, ya silahkan. Kabarnya kemarin saya koordinasi sama teman yang di kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan haji ini akan dipercepat supaya karena pelunasannya juga dipercepat. Pemeriksaan kesehatan haji dipercepat. Jadi Bapak Ibu usahakan menjaga kesehatan, manfaatkan kartu BPJS yang Bapak Ibu punya. Kontrol caranya supaya contoh ibu dengan diabetes. Nggak cukup ibu puskesmas, kalau puskesmas itu nak mempan lagi, harus ibu kalau misalnya ke rumah sakit, otomatis kita rutin melakukan pemeriksaan labor lengkap, labor rutin sekali 3 bulan. Manfaatkan ke BPJS, memanfaatkan kartu BPJS ibu untuk berobat rutin ke rumah sakit. Jadi awal pertama Bapak Ibu ini calon tamu Allah. Pertama adalah melakukan pemeriksaan kesehatan. Alur melakukan pemeriksaan kesehatan itu adalah Bapak Ibu ke puskesmas dulu. Ke puskesmas itu tuh adalah untuk melakukan pemeriksaan awal. Ya, pemeriksaan awal dengan membawa fotokopi KTP dan pas foto terbaru yang wajah second person itu tuh ke puskesmas dan bayar, ya. Setelah Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan puskesmas awal, Bapak Ibu nanti akan dirujuk ke rumah sakit. Rumah sakitnya 2, 3 sekarang rumah sakit Yoyo Siterama 1. Rumah sakit RSUD, rumah sakit Aisyah dan Siti Rahmah. Bagusnya saya menganjurkan ke rumah sakit Aisyah aja. Tapi jangan bilang saya ada beli Sena. Saya maunya ke rumah sakit Aisyah aja, alasan nanti kita dekat di sana. Transportasinya gampang, kan gitu kan. Jadi jangan lupa kalau misalnya dari puskesmas sudah mengasih Bapak Ibu surat pengantar untuk melakukan pemeriksaan lengkap di RSUD. Kalau pemeriksaan di puskesmas itu cuma pemeriksaan sederhana. Apa itu pemeriksaan sederhana? Bara tinggi badan ibu, bara badan badan, bara tensi, apa golongan darah, ada penyakit yang lain, itu aja. Untuk yang spesifiknya dirujuk ke rumah sakit. Ke rumah sakit itu pemeriksaan apa? Ronsen paru-paru. Habis itu tuh pemeriksaan jantung. Diulang lagi pemeriksaan golongan darah. Yang sangat bermasalah sebetulnya tiap tahun itu adalah bagi Bapak Ibu yang ada riwayat penyakit diabetes mellitus, yang bermasalah itu adalah pemeriksaan HbA1c. Seluruh jemaah haji ini wajib melakukan pemeriksaan HbA1c walaupun sebetulnya dia tidak ada riwayat diabetes, tetap dilakukan. Itu sesuai dengan acuan dari Kementerian Kesehatan. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada riwayat diabetes mellitus, tidak ada masalah, otomatis HbA1c-nya pasti normal. Yang akan bermasalah itu adalah Bapak Ibu yang ada riwayat diabetes, pasti HbA1c-nya tinggi. Pasti tinggi itu. Standarnya normalnya adalah 10. Melebihi dari 10 berarti Bapak Ibu diulang lagi pemeriksaan 1C. Gimana mengkondisikan supaya HbA1c kita ini saat pemeriksaan kesehatan itu normal? 1.
jangan sampai nak puaso. Kadang-kadang kan gini, jemaah tuh lah tidur rumah sakit, lah puaso pak lain. Ada nak puaso kedua, kapai ke rumah sakit minum teh talua, atau satu minum lo susu, kiro HB1C itu tinggi, tu tak kaji ke rumah sakit. Apa aku puaso tapi HB1C tinggi? Karena apa? Karena dengan ketidakjujuran, awak pandai risiko. Padahal sebetulnya berisiko. Kenapa? Otomatis naik HB1C. Kalau HB1C Bapak tinggi, otomatis istitoah Bapak Ibu ditunda sementara sampai hasil HB1C itu kembali normal. Untuk menurunkan HB1C itu tidak gampang Bapak Ibu. Butuh waktu 2 bulan sampai 3 bulan. Mengkondisikan seperti itu, kalau misalnya Bapak Ibu ada yang riwayat diabetes, rutin melakukan yang ada biasanya riwayat diabetes itu kan yang stadium yang ada komplikasi, rutin suntik yang ada dikasih dokter suntik insulin, rutin disuntik ya tiap hari ya, karena itu bisa menurunkan kadar HbA1c. Bagi Bapak Ibu yang tidak ada rekomendasi obatnya insulin, rutin Bapak Ibu tiap hari itu, kan saya sudah bilang tadi, back to nature, kembali ke alam, rutin misalnya meminum daun salam. Daun salam itu kan bisa menurunkan gula darah ya, ke pagi cek, kalau cek ajan yang sangat pemana, jangan sampai lupa puasa. Kalau haduh sudah pengantar dia ke rumah sakit, ingat puasa itu dimulai jam berapa? Kalau dapat puasa itu 8 jam, berarti kalau misalnya kita tidur jam 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti jam 8, jam 10 kita udah tidak makan ya dong. Tidak makan ya dong. Ya jangan lupa puasa, karena di situ sebetulnya ini rahasia. Sebetulnya warga itu tuh, warga masyarakat itu tuh HbA1-nya bisa normal, cuma kita tidak jujur malah tidur rumah sakit. Lupa puasa, makan nasi goreng, ya kan istri atau anak nasi goreng makan tipe situ. Pak tinggi ya HbA1c Pak. Iya, ada Pak makan enggak? Enggak tahu ada Bu. Enggak tahu ada Bu aja, jangan sampai itu terjadi ya. Karena pusing kita nanti dengan situasi seperti itu. Nah, pemeriksaan pertama dilakukan di puskesmas. Pemeriksaan lanjutan dilakukan di rumah sakit. Ya, di rumah sakit dilakukan pemeriksaan. Kalau untuk sekarang ini memang agak betul-betul ketat. Karena kita tahu haji itu dibutuhkan fisik. Fisik itu kondisi tubuh awak. Selesai pemeriksaan di rumah sakit, baru nanti istitoah Bapak Ibu itu keluar. Istitoah Bapak Ibu itu keluar, baru bisa Bapak Ibu untuk melakukan pelunasan. Istitoah itu tuh berbunyi beko dan akan saat yang pertama bunyi istitoah itu memenuhi syarat kesehatan. Kalau memenuhi syarat kesehatan berarti itu sehat, ada penyakit apapun tuh sehat. Yang kedua, memenuhi syarat kesehatan dengan pendampingan. Disiko jemaahku yang salah kiprah ya, pendamping. Ambo barangke seorang Bu, maka pakai pendamping lo. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, yang dikatakan memenuhi syarat kesehatan dengan pendamping itu bukan orang, bisa obat, bisa alat. Obat seperti apa? Misalnya ibu ada riwayat hipertensi, otomatis ibu bawa obat. Ataunya misalnya alat, ibu pakai kursi roda atau pakai tongkat. Jadi bukan harus orang semuanya. Tapi kalau misalnya kayak ibu ini bisa jadi 3 pendamping kan, obat, alat, orang ya. Kalau ibu ini cuma mungkin dengan status itu hanya cuma pendamping obat, atau ibu ini bisa pendamping obat, orang juga bisa, atau bisa dengan alat. Jadi tidak usah dipikirkan. Datang ke dinas kesehatan, Bu, isi tuh ambo kok salah Bu, kok salah Pak, kamu pakai pendamping, ambo seorang berangke, Bapak pakai pendamping lah. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, dikatakan pendamping itu bisa obat, bisa alat, bisa orang. Nah, kalau orang ini dalam tanda kutip usia 80 tahun ke atas memang harus ada pendamping orang. Nah, ya kenapa? Karena kita tidak, walaupun sekarang mungkin waktu manasi indahnya, bagi dunia nenek kok pas lah tiba di situ beko siapa lu serang gue sel. Karena kita punya kepentingan masing-masing. Kecuali kalau orang tua kita kandung bisa lah. Tapi kalau misalnya cuma titik-titik tuh nggak ada. Di situ makanya orang tua pas dia berangkat ke tanah suci, di situ orang tua tuh stresnya tingkat tinggi, bingung dia jadinya. Kenapa? Karena kita dengan segala keterbatasan kita kerjakan sendiri.
Habis itu di hotel tuh lantai bara, hotel tuh samusnya bentuk sadonyo, asal masuk. Itu terjadi orang hilang tuh seperti itu, karena lansianya berjalan sendiri. Karena kalau kita lansia pasti ada dimensianya, pasti ada pikun-pikunnya. Jangan kan lansia awak sih cepat lupa, atau dompet itu lapannya mencari kilo di sekolah tanya lah bu, tak bu, dompet itu banyak, saking banyaknya tak supo. Contohnya jam tangan. Di mata sasak di keluar, lo cari di dalam kamar kiro, di dapur letaknya, itu. Jadi tingkat stres jemaah itu terjadi, tingkat stresnya saat dia sendiri. Saat dia sendiri berarti pikiran kosong, itu yang membuat stresnya. Itu kadang-kadang pikun, kalau lah tinggi tingkat stresnya pikun bagi seorang selek. Arti beko tai beboti, kepingin pulang balik ke Indonesia. Nak usah lah barang ke aji le. Sangkonya Indonesia kok kayak dari Makkah ke Indonesia kayak Padang Bukit Tinggi. Padahal perjalanan kita sebetulnya 8,5 jam atau 9 jam. Jangan sampai itu. Jadi saya wanti-wanti kali ini untuk yang lansia. Nah, kalau ibu-ibu ini kan mudah-mudahan ini kuat sehat walafiat. Karena sehat walafiat, ambo tidak usah kontrol ambo sehat. Tidak bisa kita seperti itu. Di tanah haram tuh kun fayakun, hal yang tidak kita terjadi bisa terjadi. Jadi dibilang sama bapak tuh sebelum kita berangkat ke tanah suci minimal agak 1 kali kita melaksanakan sholat tobat nasuha. Sholat nasuha itu wajib kita laksanakan kan untuk satu. Yang kedua, supaya ibadah kita ini berjalan dengan lancar, dengan tanpa beban, tanpa apa kita enjoy. Biasakanlah dari sekarang bapak ibu tuh meminta maaf kepada siapapun yang kenal kita. Oh nyola ketik mengalawak kami minta maaf, kayaknya ketik. Meminta maaf itu kepada siapapun walaupun dia kecil sama kita, tidak merendahkan. Mungkin di mata manusia kita rendah, tapi di mata Allah derajat kita lebih tinggi. Ya. Siapapun kena dia tolong dimaafkan aku itu. Karena kan kalau orang awak mendingan maaf, mendingan parangnya yang tua macam minta maaf, kan itu bahasanya Bu. Karena saya ada kebiasaan juga kalau ketemu kita bersalaman. Kita sebetulnya bersalaman itu tuh adalah silaturahmi kita, silaturahmi. Coba kita siap sholat kan juga sering, kalau sholat berjamaah kan bersalaman silaturahmi kita. Tiba ada orang yang pun amat kalau salam-salamnya mendingan parangnya ini malah ini lah mendingan parangnya tidak satu orang mau sebut salam panjang saja. Padahal itu sebetulnya indah silaturahmi. Kita tidak tahu kapan aja kita menyebut, kita nggak tahu. Tapi kalau udah kita cicil dari sekarang, kita minta maaf, insya Allah ibadah bapak ibu itu bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa kendala. Itu harapan kalinya. Jadi setelah melakukan pemeriksaan di puskesmas, udah ke RSUD, ya ini teliti dari kesehatannya ya, otomatis bapak ibu nanti akan keluar istitoahnya. Ya, istitoahnya itu bukan bapak ibu yang ngambil adalah dari pengurus di KBIH. Biasanya kalau di sini si Rozi yang jemput itu tuh, si Rozi yang mengambil ke dinas kesehatan, bukan masyarakat atau ibu-ibu yang jamaah yang ke dinas, di perwakilan dari KBIH masing-masing. Nanti istitoah bapak ibu itu diambil sama pengurus masjid, pengurus KBIH. Di istitoah bapak ibu itulah nanti yang dibawa ke bank untuk pelunasan. Nah, untuk pelunasan itu tuh untuk pelunasan. Jadi kalau misalnya bapak ibu terima istitoah, baca di bawahnya tuh kan beko dulu Bu, Iko kan ada kodenya tuh, misalnya kodenya E8 bale. Misalnya I10 itu tuh kode itu tuh tidak usah Bu pikir, bukan itu kodenya, adalah kode penyakit bapak ibu. Kalau kepingin tahu juga buka aja Google bisa langsung jawab. Buka Google kode penyakit E.11 keluar di Google Bekotuma. Kode penyakit I10 keluar di Google. Jadi tidak usah, inti sebetulnya adalah segala sesuatu tidak usah kita pikirkan. Kita ikuti aja prosesnya. Semakin banyak bapak ibu berpikir, semakin stres. Semakin stres bapak ibu. Contoh, ibu dengan riwayat hipertensi, rutin ibu makan ube. Oh 2 kali ke dokter, misalnya ibu makan ube, apa namanya tuh, amlodipin. Tapi karena pikiran ibu banyak, tetap ada pengaruh obat tuh, tetap tensi ibu akan naik juga. Jadi sebetulnya berbahaya itu adalah tingkat stres. Contoh bapak, ambola rutin makan apa misalnya ibu segi diabetes kan, ambola suntik metformin mau makan batu tinggi juga gula darah karena pikiran. Pencetus yang berbahaya itu yang kita lengah itu adalah karena pikiran. Ambo nak ada berpikir bohong.
mulut berbohong tapi hati tidak bisa berbohong, nak Bu. Nah, hati tidak bisa. Kalau saya mungkin karena saya perawat ya, dari mulut warga, dari mulut jemaah ngomong, saya udah bisa saya menjelaskan mana yang berbohong mana enggak. Mulut bisa berbohong tapi hati tidak. Dari wajah kita bisa melihat orang itu seperti apa. Contohnya datang, Bu, aku tinsia boti apa banyak pikiran, tak ada apa berbohong apa. Duduk apa sih kok sama dulu bercerita Pak dulu. Nah, akhirnya bercerita dengan berurai mata. Masalahnya contoh kayak anak ya apa tadi. Jadi itu tuh dikesampingkan nanti ya, dikesampingkan. Pokoknya kalau misalnya ada masalah, cepat kita istighfar. Jangan sampai masalah itu berlarut-larut. Gimana cara mengkondisikan masalah tersebut? Oleh apa dusi mukanya stres Pak. Misalnya apa talambe DGPT. Nah, berang itu kan bisa stres habisnya tuh. Nak Pak sapo ibu apa? Ya lah ala berpikir lain ke mana ke saponya boleh, ada yang lain mah dua mungkin dah. Nah gitu. Ya itu tuh kalau misalnya yang baik kasih tuh ndak mau apa mengawan jadi beban pikiran ini yo. Aduh sih kok agak diratukan seketik Bapak. Kalau diratukan seketik murah rasa sakit, tapi kalau tidak diratukan sandai rasa sakitnya. Nah jadi ikuti saya keinginan selagi kita mampu, biar tidak ada masalah, biar tidak ada dusta di antara kita. Nah, manusia kok agak diratukan, saya kalau diratukan yuk, ini bisa cantik, ini bisa sayang kawan, rasa kieu kata baca menjadi. Tapi kalau pelit, rasa kieu atas sande, ini mau budu isi, anak rancaknya tiba hilang jadinya. Kalau rancak hilang, siapa yang tambah buru asalnya? Karena yang mengusir itu sebetulnya bapak, tapi bapak kan laki-laki itu kan egonya gak tinggi, maaf ya Pak, laki-laki itulah sifat laki-laki egonya tinggi. Kalau perempuan, kalau misalnya emosi, laki-laki dengan egonya, perempuan emosinya dengan hatinya. Makanya kalau Pak Dusi itu kalau nyapunya coba nangis, karena dia berbicara dengan hati, laki-laki berbicara dengan emosi. Itu kelebihan perempuan dengan laki-laki lah. Ada ditanyakan Bu sampai risiko untuk pemeriksaan. Kok nganggur kalau lalas itu tiba di luar aja cek polisi tadi Pak. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, pertama harus rutin berubah karena pemeriksaan kesehatan kan harus dilakukan paling pada bulan November atau Desember. Kan ini bulan Juli, Agustus, September masih kita memperbaiki diri kita, kesehatan kita untuk berobat secara teratur sehingga pada hari pemeriksaan hasilnya normal. Kalaupun tinggi sedikit tidak ada masalah, masih bisa dikondisikan. Setelah istiqoah Bapak Ibu keluar, Bapak ke puskesmas jadi sudah pengantar tiba di rumah sakit selesai pemeriksaan. Abeko kok rumah sakit melakukan koordinasi, dia kan pakai aplikasi. Di aplikasi itu nanti akan terbaca di dinas kesehatan bahwa Bapak Ibu sudah istiqoah. Selesai istiqoah baru pelunasan. Kan pelunasan sesuai dengan berapa tahun segini barang membagi jemaah Pak. Sampai 7 kurang 27 juta nambahnya. Ya segitulah, mereka ya 22. Sebetulnya beruntung kita kalau haji reguler ini masih disubsidi oleh pemerintah. Masih disubsidi oleh pemerintah, beda dengan haji plus. Jadi setelah melakukan pemeriksaan sudah pelunasan Bapak Ibu belum selesai sampai di sana. Nah, kalau pelunasan dapat istiqoah itu dibawa ke bank untuk pelunasan. Setelah Bapak Ibu pelunasan, bukti pelunasan itu tuh kembali Ibu ke puskesmas untuk vaksinasi meningitis dan polio. Vaksin meningitis dan polio. Untuk vaksinasi meningitis tanpa pengecualian harus wajib itu sesuai dengan aturan dari Arab Saudi. Seluruh jemaah haji harus melaksanakan vaksin meningitis dan polio. Meningitis itu penyakit apa? Penyakit peradangan pada otak. Kenapa harus dilakukan vaksinasi meningitis? Karena dengan kondisi cuaca di sana, dengan suhu panas itu, dengan apa tuh untuk menjaga safety kita, maka harus vaksinasi meningitis. Nah, meningitis itu tuh kalau Bapak Ibu yang pernah umroh tahun ini tidak dilakukan lagi vaksin meningitis, karena vaksin meningitis itu tuh terbentuknya kekebalan di tubuh kita ini selama 2 tahun. Kalau Bapak Ibu menunjukkan CV, apa tuh CV? Identitas sertifikat vaksin, kartu kuning itu ke dinas kesehatan atau ke puskesmas, otomatis tidak dilakukan vaksin lagi. Tapi kalau Bapak Ibu cuma ngomong doang, Bu, ambo nak vaksin dong, Bu, ambo bro, mana buktinya? Tidak ada bukti, tidak bisa. Tetap dilakukan vaksin lagi. Tapi kalau ada bukti,
boleh. Berarti ibu tidak dilakukan vaksin karena masih berlaku vaksin ibu, bapak ibu masih berlaku selama 2 tahun. Nah, jadi vaksin itu tuh wajib diberikan kepada seluruh jemaah haji. Pemberian vaksin meningitis dilakukan di pada lengan sebelah kanan. Nah, vaksin meningitis di sebelah lengan sebelah kanan itu meningitis ngenge ibu. Kalau disuntik psikoko bisa jadi polio, bisa jadi vaksin influenza. Vaksin meningitis dan polio tidak berbayar, gratis. Itu ditanggung oleh biaya perjalanan haji bapak ibu. Yang bayar itu adalah karcis atau sekarang nggak tahu mana tahu karena kan wali kota kita Pak Fatli seluruh jemaah haji gratis berobat ke puskesmas. Nah, udah iya itu. Karena kan sekarang gratis statusnya, karcisnya gratis. Nah, jadi vaksin tidak berbayar. Ya, nanti setelah bapak ibu vaksin otomatis akan keluar kartu ID card. Kartu yang digantung di pokok yang di apa yang dipakai tanda tuh saat bapak ibu masuk ke asrama haji. Itu tuh ID cardnya di situ. ID cardnya dibagikan di situ tuh sama dengan gelang haji. Gelang haji itu sama dengan paspor kita nih, yang putih itu tuh. Itu hak ibu nanti akan diterima saat bapak ibu udah masuk ke asrama haji. Nah, itu pemeriksaan selesai. Masih ada bertanya untuk pemeriksaan? Ya, silakan kita diskusi bagusnya Pak. Jadi kalau diskusi itu muncul, oh seperti itu. Ini takutnya mau nggak keluar sekolah ke sana nih dong kan? Nah, ya Pak silakan. Ya Pak silakan. Bagaimana langkah kita setelah untuk bisa mau ke puskesmas? Ya. Pergi berobat biasanya memang kalau pergi puskesmas berobat, tapi ini apakah kita sebutkan? Bu, saya untuk berangkat haji itu disebutkan atau bagaimana? Oh, kalau untuk pemeriksaan kesehatan, kalau untuk kontrol Pak sebut Pak, enggak, itu beda lagi. Kalau Pak datang ke puskesmas, ambo sakit, ambo nyoba rubek bu, coba. Atau apa misalnya ambo nyoba rubek ke penyakit dalam, atau bisa apa? Bukan kalau untuk pemeriksaan haji beda lagi. Tak perlu Pak kata untuk menggunakan kartu BPJS, manfaatkan rujukan ambo nio ke penyakit dalam bu kontrol kesehatan ambo. Bahkan dia penyakit dalam mana tahu ambo kan tidak pernah kan kalau di puskesmas itu kan cuma pemeriksaan sederhana aja. Atau misalnya kadang ambo sasa makan ubi sama ambo ingin sama dokter spesialis saja bu, minta ambo rujuk. Kalau untuk lansia dikasih aja. Ambo kalau puskesmas itu standar aja obatnya kan. Ambo nio ke spesialis saja ambo konsulkan bu. Nah, sekalian ambo ingin ibadah haji, jadi tahu kondisi kesehatan dari kini-kini. Kok mau tahu dengan kondisi kesehatan ambo. Jadi ambo contoh penyakit dalam, atau misalnya ibu kan agak susah-susah berjalan sedikit pada modeliku kasarap. Nah, kalau misalnya ambo ada riwayat gula penyakit dalam bagian endokrin, atau misalnya ada ambo bermasalah dengan ginjal, bagian ginjal bagian apa tuh bagian urologi apa? Nah ya. Jadi itu tuh silahkan ke puskesmas atau kemana puskes apa ada yang di puskesmas ada yang klinik. Nah, berarti kita mau misalnya paru-paru, ya, jadi saya berharap rujukan yang Pak Emet maaf ya Pak, udah sama Pak. Jadi saya berharap manfaatkan yang saya itu adalah ke poli saraf, poli jantung dan poli penyakit dalam. Tuh harus tuh. Apalagi kalau yang lansia ini mulai dari sekarang kita memperbaiki. Sebut orang tidak bisa ya karena faktor usia. Tapi kita sini memperbaiki kondisi kesehatan kita sehingga nantinya istiqomah bisa keluar. Ya, manfaatkan fasilitas yang ada. Pada hari pemeriksaan sementara faktor risiko Bapak itu sudah berkurang. Kenapa? Karena Bapak sudah melakukan pemeriksaan dari awal secara rutin, kontrol ulang, kontrol berobat Bapak secara rutin. Itu. Nah, kita diskusi ya Bapak Ibu bagus. Jadi kalau unik terasa bola pen bisa jawab. Sebentar ya Bu dari belakang Bu. Silakan Bu. Jiwa. Ya, psikiater. Iya. Jadi gini, orang yang tingkat tinggi, cemasnya tinggi. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu, orang yang tingkat cemasnya tinggi kan ditutup ke psikiater. Jadi ke psikiater tuh jangan beranggapan negatif. Oh psikiater tuh untuk orang gila, tidak. Kita cemas karena sering berdebat
berdebar jantung itu karena kan tremor kita, silahkan Bapak Ibu ke psikiater untuk kontrol secara teratur. Karena tingkat kecemasan itu tuh sebetulnya ada hal-hal yang dibawaan dari Bapak Ibu. Nah, jadi serahkan ke yang ahlinya. Nanti kalau Ibu sama ke yang ahlinya, Ibu akan merasakan ada rasa nyamannya. Ya, ada rasa nyaman karena dia memang ahlinya secara psikologi. Ibu sebetulnya memang harus butuh teman untuk bercerita. Itu obatnya. Ya, jadi kalau Ibu tingkat kecemasan Ibu tinggi, sebetulnya gampang aja solusinya Bu. Ibu sering melakukan refreshing, rekreasi, contohnya di lingkungan tempat tinggal Ibu. Kamu orang jalan Ibu mengikuti. Kamu orang mengikuti. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang orang, kita akan tahu dengan orang ini seperti ini, kita menghindar. Tidak apa-apa. Jadi sekarang ini Bapak Ibu semuanya, semua kita pasti ada punya riwayat penyakit. Cuma jangan dipikirkan. Ujung-ujungnya kita selalu berdoa, setiap kita sholat, setiap selalu berdoa, ya Allah ya Tuhan, hamba mau berangkat haji ya Allah, sehatkanlah hamba ya Allah, berikanlah hamba kemudahan jalan ya, jangan berikan hamba kesulitan. Nah ya, permudah, sehatkan, itu tuh selalu dilafazkan dalam hati kita setiap hari. Mudah-mudahan Allah memberikan segala kemudahan, hal yang Ibu pikirkan tidak akan terjadi. Dia beda, kalau memang betul-betul kita niat haji, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan. Tapi kalau niat kita tuh dalam tanda kutip, pasti ada kesulitan. Jadi niatkan kita untuk beribadah, apapun bentuknya. Oh, kita ada riwayat penyakit, mudah-mudahan penyakit itu tuh tidak kita temui selama kita melaksanakan ibadah haji. Ya, niatkan. Jangan ucapan dia mau sakit. Kenapa? Karena doa, karena ucapan itu tuh adalah doa Bapak Ibu. Nah, jangan dia mau sakit pada itu, jangan itu dipikirkan. Yang Bapak Ibu pikirkan adalah kita berangkat haji, semoga Allah memberikan segala kemudahan, semoga kita sehat, selamat pulang pergi berangkat kita sehingga kita mendapatkan haji mabrur. Itu yang dia kita apakan. Jangan pikirkan yang ini, oh ambo berangkat haji, cucu ambo isia tinggal beko, oh beko kade ambo isia, oh torental ambo, iko jangan pikirkan. Kalau memang betul-betul kita berangkat haji, khususnya pikiran kita ke situ tuh. Duniawi kita tinggalkan. Nah, tinggalkan. Satu lagi, diingatkan kepada Bapak Ibu semua, kalau nanti udah berangkat, nanti udah Bapak Ibu masuk di asrama, kan kita berangkat, udah selesai administrasi, udah kita melakukan pemeriksaan kesehatan, udah isi doa, kita udah keluar, sudah pelunasan bak, sudah vaksin meningitis, sudah vaksin polio, sudah otomatis kita masuk ke asrama haji. Bapak Ibu masuk ke asrama haji itu di karantina 1 hari ya, di karantina 1 hari. Ingat ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu di karantina 1 hari, apapun makanan yang diberikan anak Ibu di luar, jangan dimakan ya. Makanan jadi asrama haji aja kita makan. Kenapa? Karena nanti kalau makan di luar, contoh Bapak Ibu dari rumah, tato makan di luar, tato mencret, oh kapai kuah, besok kapai kuah, dengan tato mencret. Kalau Bapak Ibu mencret, tak bisa diberangkatkan, aturan penerbangan tidak boleh. Berarti Bapak Ibu pindah kloter, contoh Bapak Ibu kloter 1 dipindahkan ke kloter 2. Bapak Ibu dari kloter 1 pindah ke kloter 2, itu psikisnya, stresnya tinggi. Kenapa? Karena kita tidak kenal satupun. Walaupun nanti pas sudah nyampe ke sana kita ketemu, tapi selama 9 jam perjalanan Bapak Ibu akan membuat Bapak Ibu stres. Lain kalau sobu aboy situ tibe koyo baka situ aja. Jangan sampai itu terjadi. Intinya adalah Bapak Ibu mengikuti aturan yang ada. Patuhi aturan yang ada. Kalau Bapak Ibu mematuhi aturan yang ada, insya Allah perjalanan ibadah haji Bapak Ibu itu lancar tanpa ada masalah. Ya, itu ingat ya, patuhi aturan yang ada. Contoh, kan koko jemaah kok masuk asrama haji itu di karantina sehari kan di asrama haji. Karenanya awak orang Padang, orang lalu di asrama pulang tengah malam. Nah, keluarga menunggu di luar tuh. Ya puisi lah papayo atau mayo malah lalu saya di rumah pagi balik kemari. Dan tahu terjadi hal yang tidak diinginkan atau kecelakaan, kan berisiko jadinya. Jadi ikuti aja, tidur di asrama tuh nyenyak karena awal terbayang indahnya Ka'bah kita berangkat. Hal yang diidam-idamkan, tidak ada kebahagiaan kita. Oh banyaknya harta kita.
Kebahagiaan itu yang langsung akhirat kita tuh adalah kita bisa melihat Ka'bah, kita bisa sholat di depannya, kita bisa berdoa sepuas. Itulah kebahagiaan kita sebagai manusia untuk akhirat kita yang terindah, yang akan bisa kita ulang kembali. Nah, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya silakan Bu. Kalau kolesterol tuh ke penyakit dalam. Jadi Bapak Ibu semua, setiap kita tuh pasti ada riwayat penyakit. Contoh, ibu ini dengan kolesterol. Harusnya kalau ada riwayat kolesterol, kita di samping kita makan obat, kita harus mengikuti pantangan-pantangan pemicu kolesterol itu tinggi. Nah, Ibu tahu pantang-pantang kolesterol tinggi itu? Yang minyak-minyak, yang basantan, apa itu? Telur itu tuh putihnya bagus. Kalau untuk kolesterol yang kuningnya enggak boleh. Nah, jadi jangan awak makan ube itu, tapi pantangnya tetap jadi makan. Jadi no hasilnya. Jadi kalau misalnya semua bawa kolesterol, kalau tuh ibu baik penyakit dalam, minta obat kolesterol. Kalau puskesmas obat kolesterolnya kan apa DG-nya simvastatin ya kan. Kalau di rumah sakit DG-nya after itu kan setingkat lebih tinggi daripada simvastatin. Bu rutin ke rumah sakit. Kecil mereka nya kecil lambona. Bu, ambo kolesterol ambo tinggi. Alabara ambo makan obat puskesmas kan simvastatin kok. Ndak tahu nama apa deh Bu. Justru kalau mau makan tambah mual ambo tambah panjang Bu. Ambo rujuk ke rumah sakit Bu. Mana tahu konsul ke dokter. Ndak bisa mau makan ibu tuh. Percuma ambo ke puskesmas. Ambo balik jadi pada tidak ada. Nah, percuma aku aja makan ube aja. Iya, karena dosisnya tinggi setingkat. Kalau di puskesmas dia kasih simvastatin. Kalau di rumah sakit ibu dikasih Aftor itu tuh obatnya agak bagus dikit daripada puskesmas. Kalau lah ibu udah terbiasa dengan dokter spesialis, ada kemampuan ke puskesmas dong. Dia makan tambah pusing makanya. Tetap apa? Nggak ada dong. Kolesterol. Jadi kolesterol tinggi itu tuh gejalanya hampir sama dengan hipertensi. Persentasi. Kalau hipertensi kapalunya kanjanyo sampai ke kuduk belakang. Kalau kolesterol kok sakit kok. Bahu kok sakit kolesterolnya. Nah, jadi hati-hati ya Bapak Ibu. Hipertensi kolesterol kalau tidak berobat rutin bisa menyebabkan stroke. Saat sekarang kalau hipertensi itu terkontrolnya rajin memeriksa tensi, tapi kolesterol jarang yang terisi. Itu yang menyebabkan stroke. Saat penyakit terbanyak sekarang ini adalah kolesterol yang menyebabkan stroke. Kalau tensinya rutin ibu itu bapak tuh tensi tahunya, tapi kolesterol kok acok nyelengah, Jadi pantangan kolesterol itu tuh makan yang basantan bisa membuat kolesterol, makan yang curang misalnya kayak tunjang, misalnya ibu menggunakan kolesterol, atau misalnya kayak babe, nanti bisa menyebabkan kolesterol. Kalaupun makan daging silakan, tapi dagingnya daging padat. Ibu ini daging apa teraga daging sih? Oh misalnya marandang silakan randang, tapi jangan diambil dadanya karena situ tuh lemaknya banyak kan santan apanya silakan, tapi adalah daging padat yang sehat itu makan daging tuh kayaknya sampade itu sehat tuh ya. Jadi kolesterol itu tuh pemicunya adalah dari makanan yang kita makan. Nah, kolesterol tinggi itu kok bahu kok sakit kok, badan kok pada panik gitu mah. Kok sakit badan kolesterol tinggi. Nah, tidak selalu. Kalau itu tuh memang orang tulah ada kolesterol tinggi 200 ya 62 pasti ada gak benjol-benjolan seketik di mata. Tapi kalau misalnya cuma 230 belum lagi. Nah, jadi mengkondisikannya hindari pantangannya, habis itu tuh berobat secara teratur. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kok tentang alur pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau kita masuk asrama haji. Nah, selesai. Nah, kini persiapan yang harus awak bapak ibu. Jangan lupa obat dilaporkan ke puskesmas. Obat yang bapak ibu bawa dilaporkan ke puskesmas. Obat itu kita bawa seadanya aja. Jangan dibawa obat itu paracetamol buat sekotak. Baku dibawa paracetamol sekotak bu. Beko kalau ada orang meminta beko awak ada petugas petian situ kan ada petugas. Awak membawa obat itu sesuai kebutuhan. Misalnya contoh ke paracetamol bawa 2 lapi atau 1 lapi. Obat yang rutin hipertensi, diabetes
diabetes, jantung, misalnya kayak ada kolesterol atau asam urat turutin bawa selama 40 hari perjalanan Bapak Ibu, UB itu harus bawa. Lah, walaupun di satu kloter itu tuh ada petugasnya 1 orang dokter, 1 orang perawat. Mohon maaf karena yang dilayani adalah 360 lebih, otomatis kadang-kadang tidak terlayani Bapak Ibu. Tapi kalau lahado UB awak, otomatis lahado safety awak kayak menawak. Nah, jadi obat itu tuh kita simpan yang untuk 3 hari perjalanan, karena kan awak masuk asrama sehari tuh barangkali tiba-tiba di hotel, otomatis kan koper tiba dawa obat yang untuk 3 hari atau 4 hari kita taruhkan di tas paspor. Kan ada tas paspor, letak situ tuh. Jangan dimasukkan dalam tas koper gadang. Kenapa? Karena tas koper itu tuh duluan masuk tas koper itu datang ke dimasukin ke asrama haji daripada ibu. Nah, kalau tas koper gadang itu nggak bisa diambil oleh kanonya. Koper masuk ke asrama haji dilakukan pemeriksaan X-ray, nanti masuk segudang. Nah, yang ketemu sama ibu itu kan kita dapat tas 3 tuh, koper besar, koper menengah, dan tas kecil. Koper besar masuknya itu semua perlengkapan kita selama 40 hari kita masukkan ke sana. Yang koper menengah yang kita masukkan ke dalam sama kita di pesawat, di dalam kabin pesawat, itu tuh. Yang di paspor nih obat identitas kita masuk di sini, obat 3 hari masuk di tas nih. Kalau ada misalnya kayak makanan atau misalnya kurma masuk di sini. Jadi obat 3 hari kita taruh di tas paspor. Apalagi Bapak Ibu yang ada riwayat jantung harus ada obat di tas paspor. Kita tidak tahu kapan serangan itu terjadi. Kadang-kadang kan contoh bulan naik, awak disuruh lalu di asrama haji itu di karantina awak lalu. Tahu mau tajo. Kok besok pagi jam 5 harus berkumpul dia ulah kok. Lalu kira jam 1. Siap tuh jam 3 orang bakal lebih jago tuh kurang lalu tepannya. Pannya terkondisikan. Ingat ya Bapak Ibu, yang tahu kondisi kesehatan kita adalah kita sendiri. Kalau gak lain rasa badan capek makan ube. Jadi panggil, tolong panggil dokter perawat, langsung kita diri kita sendiri. Apa yang biasa kan yang tahu kondisi kesehatan, misalnya udah riwayat jantung atau diabetes atau hipertensi, cepat kita makan obat. Jadi obat yang di tas paspor kok obat untuk kita selama 3 hari. Nah, kalau obat demam nggak usah masuk dalam tas koper besar aja, nggak usah. Itu kan kita ada petugasnya nanti itu dia. Yang UB kok yang butuh urgen dengan kondisi kesehatan awak. Nah, obat yang masuk dalam tas koper itu tuh dikemas dengan baik. Makasihnya tuh nggak plastik aja, masuk dalam plastik, ambil kotak khusus. Jadi kotak-kotak, kan ada kotak-kotak misalnya kan ada beli makanan-makanan itu kan pakai kotak gini tuh, ambil kotak tuh masukan OB itu ke dalam tuh siap ditutup lakban. Takutnya beko kompor tuh pecah, basah, cair di laban di lelok. Ya. Karena apa? Satu pesawat tuh didampingi dengan 1 dokter, 1 perawat. Tapi kadang-kadang obat itu yang dibawa oleh teman-teman petugas haji itu obatnya obat standar, obat puskesmas. Kalau Bapak Ibu udah terbiasa dengan obat dokter spesialis tidak ketemu obat tuh. Nah, jadi sediakan obat kita. Intinya sedia payung sebelum hujan. Ya, sedia sampai di sini paham? Alah tabayang Ibu langkah-langkahnya. Udah. Mengkondisikan kesehatan Bapak. Tadi dari awal udah saya bilang haji itu dibutuhkan fisik yang kuat. Nah, mulai dari sekarang tadi dari saya Bapak apa namanya? Pamon. Apa keluko gak pikun setiap buah padung. Jadi mulai dari sekarang Bapak Ibu biasakanlah jalan kaki setelah sholat subuh. Dilatih kaki aku. Dilatih. Nggak usah sekali itu dia suan-sua. Kini ko agak semua meter. Besok batambal lo seketek lai. Batambal bertahap. Jangan disana kayak atlet. Kalau atletnya langsungnya lari sekali. Kalau awak enggak, karena faktor usia. Dilatih. Nah dia suan-sua. Misalnya ini 1 komplek itu sekali baru setengah. Besok diulang lo balik. Pokoknya rutin kita melatih diri kita jalan kaki. Di samping kita harus mengkondisikan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apalagi apa-apa aku nama rokok, kurang-kurangilah merokok Pak. Ya, apa-apa kok yang kondisi. Tapi kalau dicari apa-apa kok sehat bantu ini mah. Sehat walafiat. Harapan saya kini sehat sampai berangkat sampai pulang tetap sehat. Ya, nah
Kayaknya sehat ya kok. Iko jadi apa besok kemana jadi ketua regu sama ketua rombongan. Kalau ada nampak wajah-wajah apanya sosial jiwa sosialnya. Nah, jadi mulai dari sekarang latih jalan kaki, melatih diri jalan kaki. Lutut itu sakit pasti ada obatnya Bu. Makanya Ibu kontrol kalau misalnya lutut Ibu sakit, Ibu kontrol ke dokter ortopedi, bedah ortopedi. Nah, lutut sakit itu, Ibu di mana tinggal? Iya, tulang, dokter tulang. Ibu di mana tinggal? Ampang. Bisa ke rumah sakit Nusina. Itu dokter ortopedi itu kalau rancangnya itu dokter Almu tuh. Ya paham deh tuh. Atau beko ambo manggali ada susu etawa. Bu minum susu tuh mulai dari ini untuk tulang. Nah tahu deh Bu, tahun Januari patang Desember ambo mau bawa mamamu umroh. Ambo lah 2 kali jadi petugas haji. Mau bawa mamamu umroh umurnya lah 78 tahun. Ibu nak ambo aduh kebetulan susu ko deke kawan, cek kawan nak bola susu ko aja susu aja lah ko tambah kadang badan cok enggak ko untuk kan etawa itu kan untuk tulang tuh, untuk osteo kan. Mamamu berjalan meniko Bu. Cek ambo nak. Nih ya oleh Tuhan. Awat karajo lo beko pas tawah beko mah Jawa lo kan sama maci gahe ko kan dari ko bajalan kaki iyo tau kan jalan tubuh tawah teputu kan gimana caranya ko yo cuma saya minum susu kiro deh Bu kancang lo jalan pada awak nanti tinggal di belakang itulah tak kabur Bu anda minta maaf waktu berarti barang mama aku banyak banyak bawa barang mas gitu selebihnya lah aku gitu tuh angki ini bertambah kerajunan barang mama aku nak dipaci nah ninyo lo dipaci Jawa lo kan gitu Jawa Buna kiranya pas tawaf nah ada nampak tingkah aku ada anggota kaji di bawah kecil pun tiba itu tidak bersiko nak ada tingkah tiba di rumah tingkah kecil susah semua mama tuh cuma tanya nak sakit ke mama enggak kok di rumah mah tingkat-tingkat jangan beriko banyak jalan tingkat aja tiba sih kalau nggak tahu mungkin ada susu itu mungkin aja jadi kita harus mulai dari sekarang nih Ibu rajin berobat secara teratur habis itu jangan lupa vitamin dimakan habis itu kalau ada susu apalagi kalau orang tua-tua ini harus minum susu kayak etawa andin yang ada kalsiumnya karena kalau lagi gaya kok dia T52 pasti membutuhkan kalsium untuk tulang udah selesai untuk mulai dari pemeriksaan sampai masuk asrama haji selesai. Ada yang mau ditanyakan? Iya. Boleh. Harus semua obat yang Bapak Ibu bawa harus dilaporkan karena itu akan masuk dalam aplikasi kalau kesehatan namanya aplikasi Siskohatkes sistem komputerisasi haji terpadu bidang kesehatan semua data Ibu terekam di sana Ibu melakukan pemeriksaan awal puskesmas sampai Ibu melakukan pemeriksaan di rumah sakit kan melakukan medical check up sampai nanti Ibu di asrama haji kalau sakit tetap akan terbaca obat yang Ibu laporkan juga terbaca. Kenapa harus dilaporkan obat tersebut? Supaya mana tahu kok malang tiba dewa orang pemeriksaan gak ketat tahu beko. Kalau orang Arab kan bisa baca tulisan ya kecil beko narkoba. Tapi kalau udah terdaftar aman wak jadinya karena obat itu udah terdaftar di aplikasi Siskohatkes. Jadi aplikasi Siskohatkes itu tuh nanti akan dibawa oleh teman-teman petugas haji sampai ke Arab Saudi. Data Bapak Ibu tersebut. Semua harus didaftarkan. Apa yang membawa misalnya obat hipertensi, diabetes, obat jantung, kolesterol, semar-samur, laporkan semuanya. Jadi terbaca di sistem nantinya. Vitamin juga jangan lupa harus dibawa vitamin selama 40 hari. Rutin Ibu makan vitamin C sehari. Kalau enggak Ibu bawa madu rutin 1 sendok teh atau 1 sendok makan rutin. Karena haji itu dibutuhkan haji itu yang betul-betul haji itu adalah saat Bapak Ibu Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu memang betul-betul perjuangan. Itu haji yang sesungguhnya saat Bapak Ibu di Arafah, Musdalifah dan Mina. Itulah perjuangan yang haji yang sebenarnya. Saya itu baru Ibu dapat haji animal. Baru sah haji Ibu kalau udah melaksanakan itu tuh. Jadi harus bawa obat. Madu enggak usah. Madu tuh. Boleh masukkan dalam tas koper besar. Siapa yang mengatakan tidak bisa Bu?
Emangnya bobotnya bobotnya madu itu tuh wak lakban lelo tak boleh tumpah di lakban lelo saya tuh kan masuk suka perdana digulung yo kain awak koyo handuk di dalam boleh saya umroh lebo ambo umroh bawa madu boleh boleh susunya kalau dapat susu yang bubuk ya bu susu bubuk jangan susu cair susu bubuk kalau madu boleh karena telah tadi tas koper potenteng Mbak ibu umroh kalau di koper ketek memang di preso tapi kalau di koper gadang yang masuk ke bagasi tidak yang koper besar tuh masuk bagasi bukan masuk iya bukan di kabin masuk bagasi langsung itu tidak ada masalah. Iya, jadi supaya tidak pecah, tidak pakai botol, ada pakai plastik. Saya pakai plastik itu tuh awak lilit lo sama lakban, atau gulung ya kain, misalkan ada handuk atau pakaian gulung di situ tuh, gitu. Cara penyimpanannya sih bu, boleh? Iya. Udah selesai gitu tuh kan berarti lah tabayang ibu step by stepnya ya pemeriksaan lah sampai lah tabayang kalau lah tabayang tuh rasa dimabuk rasa satu lagi lupa saya kalau kita keberangkatan jemaah haji ini ada gelombang pertama ada gelombang kedua kalau gelombang pertama berarti kita melaksanakan yang sunat dulu. Kemana kita gelombang pertama tuh? Kita ke Madinah dulu, ya. Gelombang kedua berarti kita langsung ke Mekah dengan berangkat dari BIM ini dari asrama haji kita udah memakai baju ihram. Nah, tapi kalau untuk langgar baju ihram tuh orang bapak ibu yang ustadz yang tahu kan. Jadi itu gelombang pertama, gelombang kedua. Intinya di sini adalah selama Bapak Ibu melakukan perjalanan ibadah haji, kondisikan kesehatan kita. Kalau misalnya kita gelombang pertama, berarti kita belum melaksanakan puncak haji yang sebenarnya. Jangan di positif tenago. Misalnya di Madinah, ngapain jalan, banyak jalan. Bukan tiba di Mekah, Pak Lita. Jadi kondisikan kesehatan. Kalau tidak penting, tidak usah kita jalan. Kita kondisi, kita jaga fisik kita untuk persiapan puncak haji. Nah ya, satu lagi. Makanan kan kita dikasih makan. Kasih makanan itu tuh jangan disimpan kalau dapat langsung dimakan karena apa? Karena makanan disajikan itu tuh ada batas waktunya minimal 2 jam harus habis kalau 2 jam tidak ada baik lagi jadi apapun makanan di situ tuh kita makan jangan pernah kita mengatakan tidak enak niatkan dari kita berangkat ya Allah ya Tuhanku hamba pergi beribadah ya Allah apapun bentuk makanan yang hamba makan berilah apa namanya tuh ya berilah kenikmatan jangan kita sampai mengeluh ini lama sih ya bu lama sih walaupun kadang-kadang ayam kalkun tuh nyabui nyagi ayam kalkun nyabui ayam tuh kan kadang-kadang tuh ayam kalkun nyabui nyagi garam nyagi merica nyagi sidon sup lama aja deh karena perih lapang dan udah dimakan lama sih ya. Sebetulnya orang jualan di sana banyak orang jual sana. Tapi kalau misalnya kita berniat memang betul-betul ibadah, tidak istilahnya kita tidak apa namanya itu ya, kita tidak melakukan selero kita berniat kita tuh memang betul ibadah kita berniat ya Allah sesuaikanlah lidah hamba dengan makan yang hamba makan ya Allah insya Allah tidak ada salah gitu lama sih di situ buah-buahan melimpah ruah buah-buahan itu tuh kok dapet misalnya ibu bawa apa namanya tuh pemeras jeruk yang plastik itu sih bu peras jadi simpan dulu jemaah ini kumpulan lah buah-buahan kan sampai nyawa juga pulang tiba dia apa tuh busuk jadinya letak apapun bentuk buah-buahan di sana kita makan karena kita butuh vitamin itu dari apa dari makanan yang kita makan seperti apa vitamin itu tuh buah-buahan vitamin C nya kayaknya situ tuh kan jeruk sangkis banyak situ tuh buah-buahan situ tuh melimpah ruah kayak jeruk sangkis kayak apel itu banyak di situ tuh jadi makan situ kalau rasanya payo makan diperas aja madu situ tuh dalam kamar waktu hotel waktu kan ada kulkas masuk kulkas diperas aja madu jadi disimpan apa yang dimakan pun disaji itu langsung disantap sehingga tidak banyak peti keluar kalau pariola kenyang tidak peti keluar satu yang kedua awak pak ibadah aja dipikirkan untuk orang tinggal orang minta oleh tidak kita yang kita pikirkan adalah keselamatan kita, ibadah kita. Jangan gara-gara membali beko rusak ibadah di Padang kok banyak juga. Kalau perlu
pasal yang anak online Shopee lebih murah lah. Mangga pikir Bali. Oke, cik ibu ke Bali sajadah situ tu. Itu dari siku je jadinya beko. Merek sini ganti mana mau apa. Suruh sebelum kau berangkat kau minta titip sama anak balian kau. Pas beko simpan pas mau balik mereka pulang suruh anak pasar kau sih. Tibo dulu no barang tibo pada awal. Mangga pada barek diri. Shopee lah doang kini kau mah. Dicari di Shopee di murahnya. Lebih murah lah belanja di Shopee pada belanja di situ lah. Nggak usah direpotkan orang titip itu. Jawa ambo pai beribadah. Insya Allah kalau sempak mau balian ambo nak janji ya. Kalau sempak mau balian ya. Alias Shopee sekitar seorang. Mana ambo pikirkan jangan pikirkan orang oleh. Oh kos yang nu sehingga pai ibadah.